terjadi kepanikan juga dari Kaesang yang kemudian Demokrat meradang ya, bahkan langsung ketua umumnya menyatakan ini fitnah besar dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian berasal dari pernyataan Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, berencana ingin menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Hal ini terkait dengan polemik yang kemudian menyebabkan Partai Demokrat berang ya, karena ada tuduhan Partai Biru dibalik dalang ijazah palsu. Kaesang Pangarep selaku putra bungsu mantan Presiden Joko Widodo membela sang ayah dengan mengatakan bahwa ayahnya tidak pernah menyebut Partai Biru ya sebagai dalang dalam pernyataannya ya, hanya kemudian ada tokoh yang membackup isu ini ya. Apapun itu memang secara fakta yang mengatakan Partai Biru memang bukan Pak Jokowi ya, tapi adalah Ade Darmawan, yakni Sekjen Peradi Bersatu dalam sebuah acara diskusi di televisi nasional. Yang kemudian terkait Partai Biru ini kemudian langsung ditanggapi serius oleh Partai Demokrat ya, bahkan oleh Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai fitnah, kemudian juga oleh mantan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan yang juga menegaskan bahwa walaupun di situ ada Roy Suryo ya selaku pihak utama yang melakukan penelitian terkait ijazah Jokowi, namun Roy Suryo sendiri sudah tidak menjadi bagian Partai Demokrat sejak tahun 2019 ya. Namun sebenarnya kalau kita lihat ya, pernyataan Ade Darmawan pun sebetulnya bagian dari kelompok membela Pak Jokowi ya. Kalau Pak Jokowi gentleman ya mengatakan itu bukan statementnya, itu ya seharusnya apa yang dilakukan oleh para buzzernya, para kemudian pembela-pembelanya itu juga ditertibkan ya, misalkan laporan orang-orang yang mengatasnamakan Jokowi lover lah, kemudian mengatasnamakan Pradi Bersatu lah, yang kemudian seolah-olah menjadi Pak Jokowi ya, padahal mereka tidak punya legal standing, juga ikut melaporkan ke Polda Metro Jaya ya, ke wilayah hukum Polda Metro Jaya di Polres Jakbar, Polres Jaksel, Polres Depok dan lain sebagainya, yang intinya melaporkan Roy Suryo dan yang lainnya, kemudian sekarang berkembang menjadi 12 nama ya. Apa legal standing mereka ya, dan seharusnya kalau Jokowi gentleman ya sudah cukup lah ya, laporan seorang Joko Widodo ke Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025 itu sudah cukup ya. Dan apa yang dilakukan Pak Jokowi memang sudah benar sesuai prosedur ya, bahwa karena ini adalah delik aduan pencemaran nama baik, maka yang melaporkan itu harusnya orang yang bersangkutan, orang yang merasa terhinakan, orang yang merasa kemudian difitnah dan lain sebagainya ya. Adapun pihak-pihak lain itu nggak bisa karena tidak punya legal standing ya. Kalaupun katakanlah Pak Joko tidak melapor sendiri ya, paling tidak itu ya tadi, kalau orang-orang tersebut punya surat kuasa dari Pak Jokowi, itu baru sesuai prosedur ya. Dan ini kan juga dulu yang pernah dilakukan oleh Pak SBY ketika merasa difitnah ya, kemudian langsung mendatangi Polda Metro Jaya, dirinya sendiri bersama Ibu Ani Yudhoyono saat itu ya. Jadi sudah betul apa yang dilakukan Pak Jokowi ya. Namun kemudian orang-orang yang mengatasnamakan Jokowi lover dan lain sebagainya yang kemudian seharusnya ditegur oleh Pak Jokowi ya. Adapun kemudian hari ini pernyataan dari Ade Darmawan yang sudah juga menimbulkan polemik baru, ini kan juga sebagian bagian dari nggak mungkin Pak Jokowi nggak tahu lah ya. Jadi sepertilah yang terjadi ya. Jadi sepertinya terjadi kepanikan juga dari Kaesang yang kemudian Demokrat meradang ya, bahkan langsung ketua umumnya menyatakan ini fitnah besar dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian berasal dari pernyataan Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu ya. Dan memang cukup unik ya. Kalau memang yang memang bisa dinyatakan pernyataan dari Pak Jokowi adalah pernyataan yang keluar dari kuasa-kuasa hukumnya ya, misalkan Pak Rifai, kemudian Pak Firmanto Laksana ya, kemudian juga ada Yakub Hasibuan ya. Makanya itu bisa dikatakan pernyataan Pak Jokowi itu ya, karena pernyataan dari kuasa hukumnya ya, orang yang mendapatkan kuasa. Walaupun pernyataan saya juga belum tentu juga ya. Jadi pernyataan dari Yakub Hasibuan yang mengatakan akan terjadi chaos jika ijazah Pak Jokowi ditunjukkan ke publik. Chaos apa yang dimaksud ya? Apakah chaos karena terbukti kepalsuannya atau seperti apa? Tapi yang jelas masalah ijazah palsu ini memang akan semakin
lama ya, karena memang ini bagian dari strategi Jokowi untuk terus melambungkan namanya. Bahkan kalau kita lihat di berbagai media ya, ketika pembahasan ijazah palsu itu ratingnya begitu tinggi dibandingkan pembahasan yang lain, dan itu diakui oleh semua platform media ya, termasuk media mainstream televisi itu mengakui ya, kalau kemudian membahas isu ijazah palsu Jokowi itu ratingnya tinggi dibandingkan dengan isu-isu yang lain. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat ya, isu ini menjadi tidak bermanfaat juga ya, karena akhirnya ya bisa dikatakan sampai hari kiamat pun ijazah itu tidak akan pernah diperlihatkan ke publik ya, sampai hari kiamat pun ya. Kalau kita lihat tuh kiamat itu besok ya, itu ijazah nggak bakal dikeluarkan ya. Karena apa? Ini tanda-tanda tidak akan dikeluarkan itu sudah terlihat ya, bagaimana kemudian hari ini ya, terkait gelar perkara khusus tanggal 9 Juli 2025 itu juga sudah keluar hasilnya adalah tetap pada pernyataan Baris Krim Polri pada tanggal 22 Mei 2025 yang menyatakan ijazah Jokowi identik dengan yang lainnya. Identik dengan yang mana ini? Nah, ini kan juga menjadi pertanyaan ya. Artinya saya yakin kasus ijazah ini tidak akan pernah selesai ya, dan akan terus ya menjadi pembicaraan di masyarakat ya, secara daring ya, dari pertemuan-pertemuan di warung kopi dan lain sebagainya, yang kemudian tidak akan selesai ya. Dan aroma-aroma untuk kemudian melindungi Pak Jokowi, untuk kemudian membuka kasus ini sampai selesai terang benderang itu tidak ada ya dari pihak kepolisian, itu terlihat. Jadi kalau kemudian mengatakan ini akan selesai ya, tidak menjamin ya. Kalau kita lihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini ya, artinya terkait ijazah ini ya, pada ujungnya tidak akan diperlihatkan ke publik ya. Walaupun Pak Jokowi sudah mengakui apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama, kader PSI, di Twitter adalah memang benar ijazah miliknya ya, ijazah miliknya. Namun dikatakan oleh Pak Jokowi tidak pernah memerintahkan untuk diupload ya. Apa artinya? Ini juga semakin menarik ya, karena kalau kemudian ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama adalah milik Jokowi ya, maka Roy Suryo, Dr. Rismon Hasyurulsyani, Pak Dr. Tifa itu sangat meyakini bahwa ijazah tersebut palsu ya, dan ini sebuah keyakinan yang kemudian tidak bisa kemudian harus dibantah dengan pembuktian yang kuat juga ya. Selama kemudian ijazah itu tidak diperlihatkan ya, maka kemudian kepercayaan ini akan terus ada ya di masyarakat ya, apalagi menurut lembaga survei ya, lingkaran survei Indonesia ya, dan IJA mengatakan bahwa kelompok-kelompok dengan pendidikan D3 ke atas yaitu cenderung mempercayai bahwa ijazah Jokowi palsu ya, sedangkan kelompok-kelompok yang percaya bahwa isu ijazah palsu ini ya, tidak percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu itu ya, artinya yang mempercayai ijazah Jokowi asli itu ya 80% itu yang pendidikannya hanya sampai tingkat sekolah dasar ya. Tapi apapun itu ya, memang Pak Jokowi memang sejak tahun 2014 ya, ketika terpilih sebagai presiden, dan 2019 itu memang kebanyakan pemilihnya itu di tingkat yang pendidikannya lebih rendah ya, karena memang yang dia gunakan adalah sesuatu yang populis ya, dengan belusukan, dengan kemudian bansos ya, itu sesuatu yang kemudian lebih diingat oleh masyarakat kecil ya, walaupun secara kebijakan ya menyengsarakan semuanya. Demikian, apakah Kaisang akan segera bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, atau pada akhirnya hanya rencana saja? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.